kita jalan-jalan ke Herald Square, aka Korean Town-nya New York. Herald Square letaknya itu di West 34th Street. Bakal jalan dari sini guys. Kita mulai dari 6th Avenue. Jadi kebetulan di New York itu lagi musim dingin, dan 2 hari yang lalu itu salju guys. Nah, kalau misalnya di sana ada Herald Towers. Jadi towersnya lumayan tinggi. Tuh. Tapi nggak begitu tinggi sih, masih lebih tinggian tower yang di sebelahnya. Kita nyebrang dulu guys. Jadi di sini tuh pusatnya perbelanjaan untuk orang-orang Korea. Maksudnya untuk orang-orang yang mencari atau ingin tahu, ingin melihat Korea, hal-hal berbau Korea itu adanya di sini, di Herald Square 34. Nah, di sebelah kanan saya ini kalian bisa lihat ada tempat nongkrong. Kalian boleh duduk-duduk. Nah, di situ ada tempat main badminton, bukan, tenis meja, pingpong. Nah, kalian bisa lihat kan sisa-sisa saljunya masih ada. Nih, you can see masih ada sisa-sisa salju. Nah, dari sini kalian bisa lihat itu pertokoan-pertokoan udah mulai ditulisin pakai tulisan-tulisan Korea. Itu artinya kalian sudah sampai di Korean Town. Jadi kalau di Canal Street ada Chinatown. Kalau di Herald Square itu ada Korean Town. Nah, nanti juga ada Little Italian sama Little Indian juga. Pokoknya cuma Indonesia yang belum ada, kampung Indonesia belum ada guys. Mudah-mudahan nanti suatu saat di New York, karena banyak orang Indonesia, kita bisa bikin persatuan atau satu daerah yang kita kasih nama Kampung Indonesia. Mudah-mudahan ya guys. Kita mau mana lagi ya? Biasalah. Nah, kalian bisa lihat tuh, ada bar-bar, restoran-restoran, mereka bertulisan Korea. Kalian bisa lihat, tapi ini kayaknya belum buka, atau udah buka tapi belum ada yang makan. Oh, udah buka guys. Nah, ini bar-bar
itu H Mart. Itu supermarket yang jual makanan-makanan Korea. Nih, nah di sini tuh kalian bisa beli makanan kayak appetizer Korea dan kalian bisa duduk di depan tokonya gitu. Nah, saking ini kenapa ini dinamakan kampung Korea? Karena semuanya itu mereka berusaha untuk bikin Korea-Koreaan. Nah, kayak Citibank aja mereka tulis dalam bahasa Korea. Terus ini buat kalian pasti kan udah pada tahu, ini namanya barbecue chicken. Itu yang kalian sering lihat di film-film Korea, barbecue chicken, terutama di film Crash Landing of You. Nah, di sini juga ada karaoke buat yang senang karaoke. Tuh, masih banyak bekas-bekas es di jalanan, jadi kalian mesti hati-hati kalau mau jalan. Tuh, kalian bisa lihat banyak jajanan-jajanan ringan ala-ala Korea di daerah sini. Nah, ini food courtnya. Nih food courtnya. Jadi kalau kalian gak mau makan di restoran, kalian bisa makan di sana di food court yang tarifnya nggak begitu mahal, nggak semahal di restoran, dan kalian nggak perlu pusing mikirin harus bayar tips atau enggak. Terus ada dessert Korea juga. Lagi ya, jadi anak-anak muda New York atau turis-turis yang sebenarnya agak lucu sih kalau turis datang ke New York tapi mereka nyarinya Korea, tapi kita nggak tahu lah ya. Cuman kalau anak-anak muda yang nyari Koreatown, yang nyari semua berbau-bau Korea, itu adanya di sini. Nah, kalian bisa lihat tuh, semua tulisan Korea. Nih, kalian bisa tes COVID di sini. Rapid test. Nah, Herald Square ini atau Koreatown ini letaknya di tengah-tengah kota Manhattan. Jadi bagi yang berminat untuk cari apartemen di daerah sini, karena letaknya di tengah-tengah kota Manhattan, otomatis harganya mahal. Jadi kalian mesti siapin duit banyak gitu. Nggak enaknya di daerah Manhattan ini, guys, itu banyak banget lampu lalu lintasnya. Jadi kalau kita lagi pengen buru-buru itu susah banget, guys.
nggak seramai hari-hari biasa. Biasanya itu, tapi mungkin karena sekarang lagi musim dingin, jadi kalian nggak begitu ngelihat style-style Korea, anak-anak muda yang pakai style-style Korea di daerah sini karena lagi musim dingin. Jadi mereka lebih fokus untuk pakai coat yang tebal karena dingin, guys. Nah, ini bus yang buat turis. Gila, masih ada yang lari. Kita tunggu nyebrang dulu, guys. Jangan jadi pelanggar lalu lintas karena itu bahaya. Oke, sudah putih, kita nyebrang. Kelihatannya kita udah jalan agak jauh ya tadi, tapi ternyata masih baru belum sampai 15 menit kita berjalan-jalan di Koreatown. Di daerah sini masih Koreatown apa enggak ya? Saya juga nggak begitu tahu, tapi kayaknya udah bukan Koreatown lagi karena kita berjalan udah lumayan jauh. Yeah. Go Packers.
Sekarang kita udah nggak tahu ini masih di Koreatown atau enggak, tapi kayaknya udah enggak. Kita mau balik lagi guys. Oh, ini buildingnya sepertinya saya pernah lihat di film, tapi film apa ya? Buat teman-teman yang tahu bisa komen. Sorry guys, bukan COVID. Tapi karena cuaca. Di sini ada distrik tempat jual appetizernya di Keton. Saya males masuk karena sepi guys, nggak enak diliatin. Cuma jalan tapi nggak beli apa-apa.
Itu kayaknya bagus guys. Garment District, nggak tahu ini maksudnya apa, tapi keren juga. Lihat guys, ini berada di West 39. Buat kalian ini bagus banget untuk dijadiin foto kalau kalian lagi seneng ke ini. Nih, ini spot bagus buat kalian ambil video karena ada lampu-lampunya kayak spiral gitu guys. Cantik banget. Ada banyak orang yang pengen berada di jalan itu. Nih, saya juga ikutan. Ada suara-suaranya gitu guys, kayak twing twing gitu. Tuh, kalian dengar kan? Kayak terapi-terapi gitu. Nah, di situ ada penjelasannya. Kita bisa lihat di sini ada penjelasannya apa fungsi dari terapi itu. Kalian bisa lihat dan kalian bisa baca. Nah, jadi ini sirkulasi, saya nggak ngerti ini pakai bahasa apa ya. Terus yang di bagian atasnya itu ada ultra. Tuh. Nggak tahu ini buat apa. Mari kita lihat fungsinya apa. Oh, ini fungsinya guys. Is immersive, minimalist, contemplative, and interactive artwork that explore the emotional connection we develop with light and sound. The concept of the artwork takes root in the definition of the word as it is the act of moving through or past something on the way from one place to another. Also the process of transmission from one state to another in temporal dimension. The installation consists of. So ini bukan cuma artwork. Ini juga bisa dibilang terapi karena dia ada pakai suara-suara voice gitu dan sound. Jadi berfungsi bukan cuma buat foto-foto gegayaan doang, tapi karena dia ada fungsi kayak apa ya, kayak terapi-terapi gitu dah. Biokinesis ya, semacam gitulah, yang kalian bisa bikin alam bawah sadar kalian itu lebih happy dan lain-lain gitu guys. Oke, kita tinggalkan. Kalian bisa dengar suara-suaranya tadi kan. Jadi dia ada suara alam, ada suara binatang-binatang, suara pegunungan pas jalan di spiral light tadi. Keren banget sih. Sekarang kita ke daerah sini.
habis hujan guys, jadi berantakan gini. Matrix. Siapa yang udah nonton film terbarunya Keanu Reeves? Matrix. Keren banget pasti filmnya, pengen nonton tapi males sendirian. Dan satu lagi, kayak bahasa Inggris saya kan nggak begitu fluently banget ya. Jadi kalau nonton film yang bahasa Inggris tapi belum ada teks Inggrisnya sedikit pun, nggak ada teks Inggrisnya, nonton langsung bahasa Inggris itu kayak untuk sebuah film bagus yang pengen saya nonton, saya nggak pengen nontonnya itu ngertinya setengah-setengah guys. Tapi kalau untuk nonton film yang nggak begitu seneng banget, misalnya filmnya bagus tapi saya nggak ngikutin banget, nggak ngefans banget, itu saya masih oke untuk nonton di bioskop. Tapi kalau untuk kayak Spider-Man atau Matrix atau Fast and Furious, saya nggak mau nonton di bioskop sebelum saya nonton film yang ada teks bahasa Inggrisnya dulu, kayak beli sewa gitu di Amazon Prime. Jadi di Amerika itu kita film-film terbaru kita bisa beli sewa di Amazon Prime. Jadi dia kasih waktu 2 kali tonton sampai tamat gitu guys. Nah kalau udah nonton di situ, kita udah ngerti, baru saya mau nonton di bioskopnya. Tapi kayaknya buang-buang duit juga kalau buat nonton di bioskop film yang udah pernah kita nonton. Tapi mungkin one day kalau bahasa Inggris saya udah lumayan oke, udah mulai ngerti orang ngomong tanpa mikir, baru saya nonton bioskop gitu guys. Sebenarnya saya pernah nonton bioskop kayak waktu di Thailand juga nonton bioskop, waktu di Singapura juga itu bahasa Inggris tapi nggak ada teksnya. Cuman bisa dibilang nggak ngerti 100%, ngertinya cuma 80%. Jadi begitu nonton ulang filmnya baru benar-benar ngerti, oh jadi gini, tapi nggak begitu, nggak paham banget karena istilahnya nggak menikmati, karena kita udah dapat spoiler karena kita udah pernah nonton di bioskop sebelumnya gitu. Jadi nggak begitu, filmnya jadi nggak ada apanya ya, susah dijelaskan dengan kata-kata. Jadi karena dari itu buat film-film favorit saya avoid untuk nonton di bioskop duluan gitu guys. Kayaknya kita udah sampai di Times Square. Dari Herald Square jalan kaki ke Times Square, dan sangat mencengangkan sekali karena Times Square nggak serame hari-hari biasanya, mungkin karena hujan atau habis winter. Nah, ini guys suasana Times Square hari Minggu tanggal 9 Januari. Jadi 9 hari setelah tahun baru, gini deh suasana Times Square. Kalian bisa lihat ada patung Liberty tuh. Itu orang guys. Nggak begitu rame.
Dan tangga Spider-Man-nya juga dilarang tutup. Beginilah Times Square. Cuma ada billboard raksasa dan turis-turis. Buat teman-teman yang pengen jalan-jalan ke New York, kayaknya bulan-bulan Desember, Januari, Februari itu kurang tepat momennya, karena di New York itu lagi musim dingin. Orang New York aja kalau lagi musim dingin mereka keluar state. Jadi buat teman-teman turis yang pengen jalan-jalan ke New York, usahain buat nggak pilih bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Jangan pilih musim dingin. Paling bagus itu fall is okay, karena musim gugur itu cantik banget. Atau spring. Kalau summer juga panas. Kalian bisa kayak panasnya itu di sini aneh guys. Panasnya itu lembab. Jadi kalian panas tapi badan kalian basah banget semua karena lembab. Humidnya tinggi. Waduh, jauh juga perjalanan kita ya, dari Herald Square ke Times Square. Jadi di sini juga ada Madame Tussauds, guys. Museum lilin di sini juga ada. Di sini juga ada museum lilin. Jadi gini guys, penampakan Times Square. Kalian mau lihat itu cewek Ini prescriptive tips juga. seksi lagi joget-joget di Times Square. Ini guys, Times Square. Ya, di Times Square itu kayak gini.
Jadi biasanya ini dibuka. Ini biasanya dibuka. Tapi nggak tahu kenapa hari ini mereka tutup. Nah, di sini tuh film Spider-Man, guys. Gitu. Nah, tuh kalian bisa lihat juga sebelah sana. Nah, lumayan rame, tapi nggak serame. Bukan lumayan rame, lumayan sepi ini namanya. Karena Times Square nggak sesepi ini harusnya. Dan seperti yang udah saya bilang di channel YouTube saya yang sebelumnya, jadi Times Square ini ada banyak billboard gede. Nah, billboardnya ini billboard komersial, guys. Jadi kalian bisa bayar untuk taruh foto kalian as a advertisement di sini. Mungkin kalau dulu memang ya ada sebuah achievement, sebuah pencapaian bagi artis-artis kalau sampai muka mereka kepampang di Times Square. Tapi kalau untuk saat ini kayaknya itu udah bukan achievement lagi, karena semua orang bisa bayar. Bukan semua orang yang punya duit bisa bayar untuk naruh muka mereka di Times Square gitu, guys. Termasuk orang Indonesia gitu. Saya nggak tahu bayarnya berapa per jamnya untuk taruh muka kalian di sini. Masih ada bekas-bekas saljunya, guys. No, thank you. Jorok banget ya. Taksi kuning, ciri khas New York. Gila, masih ada motor, guys. Dingin-dingin begini. Nyebrang.
Nah, kenapa kalian banyak lihat orang-orang pakai baju merah di Times Square, pakai jaket merah? Itu mereka nawarin bus untuk keliling kota New York, dan ada tarifnya juga, paket-paketnya. Bagi yang mau sampai ke Liberty juga bisa. Wow guys, mereka itu nawarin kayak paket-paket travel gitu deh. Krispy Kreme. Jadi pengen makan Jeko. Kenapa ya nggak ada Jeko? Jeko mau bikin bisnis di New York, karena donat di sini nggak seenak Jeko guys, menurut saya. Pengen makan Jeko. Sini tempat beli oleh-oleh. A fucking $15 one waiting for y'all just now. That's All right, whatever, you know what time we'll go. Nah ini nih candy yang ada marijuana-nya. Gummy Fit candy. Ini Equinox Paramount Plaza. Nah ini guys, ini kayak show gitu. Jadi kalau kalian senang nonton show, kalian bisa ke sini. Tuh.
Ada orang-orang berkuda tuh guys. Tuh. Kita mau lihat, tunggu ini ada apa, kenapa ada mereka yang berkuda. Ini guys, ternyata di New York juga ada delman guys. Nah, buat kalian yang senang stand up comedy, nah di sini tempatnya. Di sini banyak tempat-tempat show buat stand up comedy. Gitu guys. Jadi New York kayak gini guys.
ini Batu Maling Kundang versi New York? Nobody knows. Let's check it. Batu Maling Kundang versi New York. Mama, udah capek, lumayan capek perjalanannya. Ini Avenue of the America, ini 6th Avenue. Ada dua guys, ada dua di sebelah sana juga ada patung maling kundangnya. Oh kayaknya ini patung buat dari hotel ini. Hotel apa sih ini? Lupa, nggak tahu maksudnya. Ini nggak tahu ini apa. Guys, apa yang mereka foto, nobody knows. Jadi beginilah suasana New York 2 hari setelah salju turun. Jorok sih. Kalau salju turun itu pas awal-awalnya itu cantik karena putih, belum kotor. Nah setelah siangnya itu langsung kotor dan jorok guys gitu. Terus sekarang kita mau kemana? Mau kemana kita? Biasalah. Bingung ya guys kalau cuma jalan-jalan doang. Mungkin next kita harus ada tema, atau teman-teman bisa kasih ide buat kita jalan-jalan kemana. Ini Batu Maling Kundang sama anaknya guys.
Anjingnya lucu guys. Kalau kata Gala, anjing. Anjing. Monster X. Kok ini banyak. Ini parknya juga bagus. Ini open for public. Jadi kalian boleh masuk. Tapi kok sekarang dikasih tutup ya? Ada anjing. Lagi ada anjing. Fontaine. Nah itu ada anjing. Anjing itu anjing. Anjingnya lucu. Kalian bisa lihat banyak yang lempar koin. Mungkin mereka anggap ini kayak Fontana de Trevi yang ada di Barcelona. Jadi banyak yang lempar koin ke sini, guys. Lucu banget. So guys, mana muka? Ya ini guys. Jadi guys, sekian dulu jalan-jalan kita hari ini, Minggu 9 Desember 2022. Nah, next kita bakal bikin video apa lagi guys? Silahkan komen di bawah. Sampai ketemu lagi, tetap ikutin video YouTube saya di Vision by Axe. Dah. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Like, comment, subscribe. Terima kasih.